Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abi Putra dari Prodi Farmasi, Fakultas MIPA Universitas Al-Ghifari Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Utsmani. Di sini dinasti Umayyah terbagi menjadi dua bagian, yaitu Umayyah I dan Umayyah II. Sejarah berdirinya kekhalifahan Bani Umayyah tak lepas dari masa krisis pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Khilafah setelah Rasulullah SAW ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Utsman bin Affan dan mengalami kemunduran pada masa Ali bin Abi Thalib, terlebih ketika ia wafat dengan serangan balas dendam atas konflik kebijakan Utsman bin Affan pada periode kedua. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, estafet kekhalifahan Islam digantikan oleh putranya, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Namun, pada tahun 661 Masehi, Hasan mundur diri dari kekhalifahan. Hal ini menyebabkan khalifah kaum muslimin dipegang oleh Muawiyah, maka berdirilah Bani Umayyah dengan memindahkan ibu kota kerajaan dari Madinah ke Damaskus di Syria. Raja-raja terkenal ketika itu yaitu yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 661 Masehi sampai 680. Dia merupakan salah satu sahabat Nabi dan juga merupakan saudara tiri dan Ummu Habibah Ramlah atau dari istri Nabi Muhammad SAW. Saudara tiri dari istri Nabi SAW. Dan yang kedua adalah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan yaitu yang menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, membentuk mahkamah agung, membangun pabrik kapal dan senjata di Tunisia, dan membangun Masjid Umar di Yerusalem. Abdul Malik bin Marwan ini adalah khalifah yang berkuasa cukup lama, yaitu 20 tahun, dari 685 Masehi sampai 705 Masehi. Dan yang ketiga adalah Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik adalah seorang infrastruktur. Jadi pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik membangun sarana dan infrastruktur bagi rakyatnya di Madinah. Ia juga memerintahkan pembangunan sumur dan merenovasi jalan-jalan umum. Dan Khalifah Walid bin Abdul Malik juga membangun rumah sakit pertama dalam sejarah Islam. Yang keempat adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz dikenal dengan sebutan Umar II karena merupakan keluarga dari Umar bin Khattab yang memiliki sifat-sifat soleh, karena sifatnya seperti Umar bin Khattab dan mendapat julukan Umar II. Ia juga mendapat gelar Al-Faruq II. Sebelumnya gelar Al-Faruq disandang oleh Umar bin Khattab. Dan yang terakhir adalah Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik mempunyai prestasi, yaitu mengembalikan kejayaan dinasti Umayyah yang mengalami kemunduran saat dipimpin oleh Yazid bin Abdul Malik, dan berusaha mengisi kekosongan kas negara dengan cara memaksimalkan pajak. Nah, ini untuk prestasinya: tercapai kemakmuran bagi setiap rakyat, perluasan wilayah ke Eropa dan Afrika, wilayah yang aman, damai dan tentram, kesetaraan antara penduduk Muslim, Arab dan non-Arab, kesusastraan, kebudayaan dan lalu lintas dagang mengalami kemajuan pesat. Ini adalah prestasi yang diinginkan oleh raja Bani Umayyah. Sejarah keruntuhan Umayyah, yaitu kemunduran terjadi pada masa kepemimpinan Yazid bin Abdul Malik dan Hisham bin Abdul Malik. Rakyat menganggap Yazid dan Hisham kurang memperhatikan kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Kemudian Marwan bin Muhammad diangkat menjadi khalifah Bani Umayyah yang terakhir. Dan sebab-sebab keruntuhannya yaitu ada dua: faktor internal, yaitu komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dan lemahnya para khalifah yang memimpin, dan faktor dari luarnya yaitu intervensi dari luar dan gerakan bawah tanah oleh Bani Abbas. Peninggalan Bani Umayyah yaitu Masjid Agung di Suriah, dan ini adalah peta dinasti Umayyah II di Spanyol, sangat besar pada zaman itu.
Dan pemerintah Bani Umayyah II merupakan pemerintahan pertama yang memisahkan diri dari dunia pemerintahan Islam dinasti Abbasiyah. Pendirinya adalah Abdurrahman Ad-Dahil bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik Al-Umawi. Dia melarikan diri ke Andalusia dari kerajaan orang-orang Abbasiyah setelah runtuhnya pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Dan ini ceritanya berkuasa tahun 756 sampai 1031 Masehi di Spanyol. Sangat lama ya, 350 lebih berkuasa di Spanyol, dan didirikan oleh Abdurrahman Ibnu Marwan. Sebelumnya Spanyol sudah ditaklukkan oleh 3 pahlawan Islam, yaitu Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusayr. Spanyol dan kota-kota penting lainnya jatuh ke tangan umat Islam. Sejak saat itu, secara politik, Spanyol berada di bawah kekuasaan Khalifah Bani Umayyah. Abdurrahman Ibnu Marwan menginjak kakinya di Andalusia setelah lolos dari upaya pembunuhan atas dirinya ketika terjadi revolusi Abbasiyah sekitar tahun 750 Masehi. Ia dijuluki Ad-Dahil karena ia merupakan pangeran Bani Umayyah pertama yang memasuki wilayah itu. Ia menyingkirkan Yusuf ibnu Abdurrahman Ar-Rahman Al-Fihri, gubernur Andalusia yang tunduk di bawah kekuasaan Abbasiyah pada tahun 756 Masehi. Setelah itu ia mengalahkan Raja Rodrik dan Ratu Julian, dan Ad-Dahil berhasil meletakkan sandi besar yang kokoh bagi tegaknya Dauliah Bani Umayyah II di Andalusia. Selama 32 tahun masa kekuasaannya, ia mampu mengatasi berbagai ancaman dari negeri maupun serangan musuh dari luar. Karena ketangguhan itulah ia dijuluki Raja Wali Quraisy. Prestasi yang dibangun oleh Bani Umayyah II yaitu dibangunnya masjid-masjid dan istana katedral Estejon di Damaskus dirubah menjadi masjid, sedang katedral yang ada di Hims dipakai sebagai masjid. Di Al-Quds, Yerusalem, Abdul Malik membangun Masjid Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa itu adalah peninggalan dari Bani Umayyah II. Pembuatan mata uang di zaman Khalifah Abdul Malik yang kemudian diedarkan ke seluruh penjuru negeri Islam, yaitu dinar, itu berada pada zaman Bani Umayyah II. Mendirikan pusat kegiatan ilmiah di Kufah dan Basrah yang akhirnya memunculkan nama-nama besar seperti Hasan al-Basri, Ibnu Syihab al-Juhri, dan Wasil bin Atta. Bidang yang menjadi perhatian adalah tafsir, hadis, dan fikih, perkembangan ilmu pengetahuan, dan sastra seni. Sebab runtuhnya Bani Umayyah II kenapa? Pada tahun 422 Hijriah, faktor yang mempengaruhi ialah konflik Islam dengan Kristen. Pada abad ke-11 Masehi, umat Kristen memperoleh kemajuan besar, sementara umat Islam sedang mengalami kemunduran. Tidak ada ideologi pemersatu. Setidaknya sampai abad ke-10 Masehi, mereka masih memberi istilah ibad dan muwaladun kepada para mualaf, suatu ungkapan yang dinilai merendahkan. Hal ini menunjukkan tidak adanya ideologi pemersatu. Dan yang ketiga adalah kesulitan ekonomi. Para penguasa membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan sangat serius, sehingga lalai membina perekonomian. Akibatnya timbul kesulitan ekonomi yang amat memberatkan dan mempengaruhi kondisi politik dan militer. Yang keempat adalah tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Hal ini menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Bahkan karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan muluk at-tawaib muncul. Dan yang kelima adalah keterpencilan. Islam di Spanyol bagaikan terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan kecuali dari Afrika Utara. Dengan demikian tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Ini peninggalan dari dinasti Umayyah II, yaitu Masjid Agung Cordoba, Masjid Qurbatus Syahro di Palestina, Istana Alhambra di Granada, dan yang kedua adalah dinasti Abbasiyah. Awal berdirinya kekuasaan dinasti Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah I. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman dari Rasulullah SAW.
Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah Ibnu Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Sebab-sebab keruntuhan dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah konflik internal. Konflik internal keagamaan antara Sunni, Syiah, dan aliran sesat lain. Yang kedua adalah krisis ekonomi. Yang ketiga adalah munculnya pemberontakan di wilayah kekuasaan yang diinikan oleh Syiah dan Sunni. Hilangnya sifat patriotisme, masyarakat bermalas-malas. Dan yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari luar, yaitu pertama perang salib yang berlangsung dalam beberapa gelombang yang menelan banyak korban. Kedua adalah serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Begitu juga orang-orang Kristen Eropa terpanggil untuk ikut berperang dengan Paus Urbanus II, mengeluarkan seruan kepada umat Kristen Eropa supaya melakukan perang yang lebih dikenal dengan sebutan perang salib. Pada saat itu Bani Abbasiyah takluk oleh tentara Mongol, dan yang inilah prestasi yang dicapai oleh Bani Abbasiyah II. Dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu material dan imaterial. Yang bidang material adalah pada zaman Al-Mahdi sebenarnya perekonomian sudah mulai menggeliat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan. Di antara prestasi-prestasi yang berhasil diraih Al-Mahdi antara lain, dia membangun gedung-gedung sepanjang jalan menuju Mekah. Masjid Agung di Madinah diperbesar tetapi menghapus nama Khalifah Bani Umayyah Walid dari dinding masjid itu dan mengganti dengan namanya. Dan yang ketiga adalah membangun tempat pelayanan pos antara Mekah dan Madinah. Kemudian Yaman yang berfungsi sebagai tempat pembayaran ongkos perjalanan tiap mil. Dan yang keempat adalah membuat benteng di beberapa kota. Dan untuk bidang imaterial, kemajuan yang dicapai dinasti Abbasiyah mencakup ilmu agama, filsafat, dan sains. Ilmu agama yang dikembangkan pada masa ini adalah ilmu hadis. Tokohnya yaitu Al-Bukhari dengan kitabnya Al-Jami, Al-Jam'i, Al-Shahih, dan At-Tariq Al-Kabir. Muslim dengan kitabnya Syahih Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Dan di saat itu ada ilmu tafsir juga. Tokoh-tokoh pada saat itu yaitu Al-Kindi sebagai filsafat pada zaman Bani Abbasiyah, Ibnu Sina, karangan-karangannya yang terkenal dengan antara lain Syafa, Najat Qoman Sadia, Ibnu Rusyid, karangannya Kulliyat, Tafsir Urjuza, Kashful Afilah, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah Al-Khwarizmi, pengarang kitab Al-Gebra atau Al-Jabar, penemu angka 0. Jadi pada saat itu penemu angka 0 ada di tokoh Bani Abbasiyah. Ilmu hadis, muncullah ahli-ahli hadis ternama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lain-lain. Semua hadis yang sekarang itu adalah dari zaman Bani Abbasiyah. Fikih, lahirnya ulama besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Al-Ghazali dikenal dengan Hujatul Islam, karangannya Al-Muqiz, Mindad Dalal, Tafalatul Falsifah, Minazalul Amal, Ihya Ulumuddin, dan lain-lain. Dan selanjutnya adalah peninggalan Bani Abbasiyah. Yang pertama adalah Masjid Ibnu Taulun dan Mimbar Shibam. Dan yang terakhir adalah uang dinar. Uang dinar itu pada zaman Bani Abbasiyah. Yang ketiga adalah dinasti Utsmaniyah. Sejarah berdirinya dinasti Utsmaniyah setelah berakhirnya era Abbasiyah. Keadaan politik umat Islam mengalami kemajuan kembali oleh 3 kerajaan besar, Utsmani di Turki, Mughal di India, dan Safawi di Persia. Dari ketiganya, Turki Utsmani adalah yang terbesar.
yang terbesar dan terlama Sultanan Utsmaniyah, atau dikenal juga dengan sebutan Kekaisaran Turki Ottoman. Pendiri kerajaan ini adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina yang dipimpin oleh Sulaiman. At-Tugril meninggal tahun 1289 Masehi. Kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Utsman. Utsman dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani, memerintah antara tahun 1290 sampai 1326 Masehi. Pada tahun 1300 Masehi, bangsa Mongol menyerang kerajaan Seljuk dan Sultan Alauddin, dan di situ Sultan Alauddin terbunuh. Kerajaan Seljuk terpecah-pecah dalam beberapa kerajaan kecil, lalu Utsman menyatakan kemerdekaan dan berkuasa penuh atas daerah yang didudukinya. Sejak itulah kerajaan Utsmani dinyatakan berdiri. Utsman I mengumumkan dirinya sebagai Padishah Al-Utsman atau Raja Besar keluarga Utsman pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Wilayah kerajaan diperluas, ibu kota kesultanan dipindah ke Bursa. Dinasti Utsmaniyah adalah khilafah Islam yang berpusat di Turki, salah satu kekhalifahan yang mempunyai rentang waktu panjang dan kejayaan yang mengagumkan. Terdiri dari 39 sultan yang memerintah selama hampir 7 abad. Puncak kekuasaannya terjadi pada masa Sultan Sulaiman dengan gelar Sulaiman Agung. Wilayah Utsmaniyah pada masa Sultan Sulaiman ketika itu termasuk Aljazair, Mesir, Hejaz, Armenia, Irak, Asia Kecil, Balkan, Bulgaria, Bosnia, Yunani, Hongaria, Rumania, dan 3 laut, yaitu Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam. Jadi pada saat itu dinasti Utsmaniyah wilayahnya sangat luas sekali. Suksesan terbesar adalah menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Pada saat itu seluruh Eropa gemetar dengan kekuasaan Utsmaniyah. Raja-raja Eropa berada dalam jaminan keselamatan yang diberikan Khalifah Utsmaniyah. Hal tersebut membuat raja-raja Eropa menyimpan dendam dan berusaha meruntuhkan Kekhalifahan Utsmaniyah. Kekhalifahan Utsmaniyah berakhir pada 1909 Hijriah dan kemudian benar-benar dihapuskan. Sultan Muhammad Al-Fatih atau penakluk Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih adalah seorang raja atau sultan kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ketujuh dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintah selama 30 tahun. Selain menaklukkan Bizantium, ia juga berhasil menaklukkan wilayah-wilayah di Asia, menyatukan kerajaan-kerajaan Anatolia dan wilayah-wilayah Eropa, dan termasuk jasanya yang paling penting adalah berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium yang telah matang ke dalam kerajaan Utsmani. Prestasi yang dicapai oleh dinasti Utsmaniyah, yang pertama adalah Akademi Militer sebagai pusat pelatihan dan pendidikan, menaklukkan Adrianopel, Macedonia, Sophia, Solania, dan seluruh bagian utara Yunani. Jadi pada saat itu dinasti Utsmaniyah sangat berperan sekali di dunia perkancaan dunia, soalnya sudah menaklukkan beberapa negara, memperoleh kemenangan dalam perang salib di Nikapolis, dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan Konstantinopel, berhasil menguasai daratan Eropa hingga Austria, Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, dan lain-lain. Aspek perekonomian, Mesir sebagai pusat produksi kain sutra dan katun, Anatoli selain sebagai pusat reproduksi bahan tekstil dan kawasan pertanian yang subur, juga menjadi pusat perdagangan dunia pada saat itu. Prestasi pada aspek ilmu pengetahuan, yaitu penerjemahan kitab-kitab, dilakukan penerjemahan khazanah lama dari bahasa Yunani, Latin, Persia, dan Arab ke dalam bahasa Turki. Salah satu buku yang diterjemahkan adalah Masyahir al-Rijal karya Poltak. Buku-buku lainnya diterjemahkan ke bahasa Turki adalah buku karangan Abu al-Kashim. Sebab-sebab runtuhnya Khalifahan Utsmaniyah, yang pertama adalah kondisi pemerintahan yang lemah dan kemerosotan akhlak, dan kedua adalah serangan dan pertempuran militer dari Eropa. Yang ketiga adalah gerakan oposisi sekuler dan nasionalis.
Dan inilah penyebab runtuhnya dinasti Utsmaniyah pada saat itu oleh Mustafa Kemal Atatürk atau Bapak Sekular Turki. Mustafa Kemal adalah seorang Yahudi dari sebuah kota di Turki bernama Tesalonika atau Yahudi Dumamah. Mustafa merupakan agen atau kaki tangan Yahudi internasional yang disusupkan ke dalam militer Turki, sehingga dia menjadi seorang jenderal untuk menghancurkan kekhalifahan Islam Turki Utsmaniyah yang menolak menyerahkan Al-Quds kepada Zionis Yahudi. Lewat konspirasi Yahudi internasional inilah kekhalifahan Turki Utsmaniyah akhirnya hancur pada tanggal 3 Maret 1924, hanya 27 tahun setelah Kongres Zionis Internasional pertama. Mustafa Kemal naik menjadi penguasa dan menghancurkan seluruh kehidupan beragama di Turki dan menggantinya dengan paham sekuler. Kejahatan Mustafa Kemal di antara lain adalah menggantikan budaya Islam dengan budaya berasaskan Turki dan Barat. Masjid Hagia Sophia diubah statusnya menjadi museum, melatih tentara eh, melatih tentara cara latihan ala Barat, melarang kaum muslimin mengerjakan haji di Mekah, mendirikan patungnya di setiap tempat, menghapuskan Kementerian Wakaf, tanggal 26 November 1925 menghapuskan penggunaan kalender Hijrah dan menggantikannya dengan kalender Barat, mengarahkan agar cuti ujung minggu yang selama ini ialah pada hari Jumat supaya ditukar ke hari Ahad dan sebagaimana yang diamalkan oleh Barat. Peninggalan Turki Utsmani yang pertama adalah Benteng Ajiad. Benteng ini berdiri pada 1775 Masehi untuk melindungi Ka'bah dan kota Mekah dari serangan pendatang. Tapi pada 2002 benteng ini dihancurkan karena ada sebuah proyek. Yang kedua adalah Istana Topkapi. Yang ketiga adalah Hagia Sophia. Terima kasih. Itulah penyampaian tentang sejarah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan dinasti Utsmaniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.